Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke, pengantar penyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu 1. Kurikulum operasional di satuan pendidikan membuat rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan. Oke, yang kedua, kurikulum itu adalah seperangkat rencana pengaturan, membuat tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan, pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk melaksanakan tujuan pendidikan tertentu yang bermana pada Undang-Undang Diknas tahun 2013. Tahun 2003. Pemerintah menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang mengacu untuk mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses. 3. Komponen adalah kurikulum operasional disusun membantu proses berpikir dan mengembangkan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Oke. Di sini kita juga ada prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu 1. Berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi perkembangan dan tahapan pelajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Prinsip yang kedua yaitu kontekstual. Menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip pengembangan kurikulum operasional yang ketiga di satuan pendidikan yaitu esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen bahasanya lugas dan mudah dipahami. Untuk membuat naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain, dokumen tidak perlu membuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktural, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Prinsip pengembangan kurikulum yang keempat, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang keempat yaitu akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan lain seperti orang tua, organisasi,
berbagai sentral, serta induk dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Oke, saya lanjut dengan profil pelajar Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila yaitu memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling menguatkan sehingga upaya mewujudkan profil Pancasila yang utuh itu membutuhkan perkembangannya dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Oke, profil Pancasila sebagai acuan dalam menyusun misi dan visi di satuan pendidikan, yaitu ada 6. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, seperti kita sudah ketahui ya, beriman yang bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. 2, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Oke, terima kasih. Segitu aja paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, gimana Bu Leni? Ada kekurangannya? Apa yang perlu ditambah dan bagaimana? Matikan dulu Bu recordnya. Oh iya. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Semangat. Selalu semangat. Buat kita semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan program sekolah penggerak. Nah, hari ini Bapak Ibu sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai ke kegiatan selanjutnya, pematerian yang selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita yel-yel dulu. Jadi nanti kalau saya bilang, Bapak Ibu apakah masih semangat? Bapak Ibu semuanya jawab sama-sama. Semangat, semangat. Bu Fauzia, saya senang sekali, semangat sekali Bu Fauzia hari ini. Baik, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih semangat? Apa jawabannya? Semangat, semangat. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk sesi selanjutnya. Saya juga membahas materi yang sama dengan Ibu Fauzia. Tapi semoga ini bisa melengkapi kembali materi yang sudah Ibu Fauzia paparkan sebelumnya ya Bu ya. Hari ini saya membahas tentang kurikulum operasional sekolah. Baik, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat ya? Sudah boleh nih. Lihat. Oke. Baik, jadi ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk yang pertama kita akan sama-sama mengetahui dulu nih, apa sih kurikulum operasional itu? Jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman untuk seluruh penyelenggaraan pembelajaran di masing-masing sekolah ya, satuan pendidikan. Nah, kurikulum operasional ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah komponen dari kurikulum operasional.
Nah, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan bagaimana mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini merupakan hasil refleksi dari semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang nantinya akan ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, nah ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Jadi ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Nah, yang kedua adalah kontekstual. Jadi, di mana kita harus berpusat pada peserta didik, tapi jangan lupa Bapak Ibu, pembelajaran yang kita lakukan nantinya harus kontekstual, di mana kita menunjukkan kekhasan atau karakteristik dari satuan pendidikan, konteks sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah, ya, lalu bagaimana dunia kerja yang ada di lingkungan sekolah, ya, lalu kemudian dunia industrinya, bagaimana. Nah, semuanya itu apakah mendukung dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama berpusat pada peserta didik ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan program sekolah penggerak ini di mana murid-murid merdeka belajar. Kebutuhan mereka itu bisa kita penuhi. Nah, yang kedua adalah kontekstual, sesuai dengan konteks yang ada di lingkungan sekolah supaya lebih mengena kepada peserta didik yang nantinya akan kita ajar. Lalu yang ketiga adalah esensial, di mana semua unsur informasi yang penting atau yang utama yang kita butuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum itu dapat kita peroleh ya di kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Lalu yang keempat adalah akuntabel, di mana kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dapat kita pertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Jadi tidak semena-mena, lalu juga kita buatnya tidak asal-asalan, yang penting memenuhi dari standar kurikulum, ya, sebagaimana kita sebelum-sebelumnya ya. Nah, di program sekolah penggerak ini tidak, Bapak Ibu. Jadi semua yang kita buat mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan ini dapat kita pertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, lalu yang terakhir adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, di situ bisa kita lihat seperti sumbangsi dari orang tua, organisasi dari berbagai sentra, industri, dunia kerja. Tapi harus kita ketahui Bapak Ibu, semua yang kita buat, semua yang kita susun di kurikulum satuan pendidikan ini itu diawasi ya, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita susun itu di bawah koordinasi dan supervisi dari Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik itu di bidang agama maupun di bidang yang lain. Nah, itu adalah mengenai prinsip dari kurikulum operasional sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kurikulum operasional sekolah itu kita buat, maka ada yang namanya proses pendampingan, lalu kemudian proses evaluasi dan pengembangan. Nah, berikut adalah presentasi yang sudah saya share ya di layar Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Nah, kita akan bahas di sini tujuan dari pendampingan, evaluasi, pengembangan, siklusnya, pertimbangan apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, semua ini akan dibahas. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti untuk modul ini akan saya kirim ya melalui grup WA, jadi Bapak Ibu bisa belajar. Saya hanya menyampaikan beberapa saja hal-hal yang penting berkaitan dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan di satuan pendidikan. Nah, jadi pendampingan dan pengembangan profesional ini ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Ada beberapa contoh dari proses pendampingan dan pengembangan profesional ini. Yang pertama adalah coaching, lalu yang kedua adalah mentoring dan pelatihan. Nah, nanti di sini juga ada prinsip-prinsip dalam
kita melakukan pendampingan dan pengembangan profesional. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama mungkin bagaimana prinsip pendampingan dan pengembangan profesional ini adalah sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi, lalu menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional, lalu dilakukan secara terencana dan strategis, lalu dilakukan satu proses kolaboratif ya antara satuan pendidikan dan orang yang melakukan pendampingan serta guru. Nah, semuanya kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setelah proses pendampingan dan pengembangan ada yang namanya proses evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, bagaimana sih cara kita melakukan proses evaluasi ini? Yang pertama Bapak Ibu yaitu dengan cara kolaboratif, reflektif, berdasarkan data, berpusat pada peserta didik, dan fokus pada perbaikan dan pengembangan. Kita melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, lalu meninjau kembali pencapaian dan kekurangan dari berbagai aspek, membuat kesimpulan berdasarkan fakta, sekali lagi ya, berpusat pada peserta didik dan fokus pada perbaikan dan pengembangan. Siapa saja yang dapat terlibat? Di situ ada guru, wakasek, ya bila ada, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan juga pakar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat, kira-kira beginilah ya, alur ketika kita melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari pembelajaran tersebut, lalu kemudian refleksi dan umpan balik. Setelah kita dapat nih poin-poin apa saja yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki dan kembangkan, baru dilakukan yang namanya pendampingan dan pengembangan profesional, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kapan evaluasi kurikulum ini dapat kita lakukan? Per hari, ya. Nah, di mana kita sebagai guru membuat catatan anekdotal secara informal mengenai bagaimana proses belajar berjalan. Per unit belajar, setelah kita melakukan asesmen formatif. Lalu per semester, ya, setelah satu semester selesai, di mana guru dan tim bisa melihat kontinum dari pencapaian proses belajar mengajar. Per tahun, di mana kita melakukan evaluasi terhadap pencapaian selama 1 tahun. Dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi dengan tujuan sekolah serta visi misi sekolah. Apa saja sumber informasinya? Ada data assessment Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah artefak peserta didik, portofolio peserta didik, pameran karya, dan pertunjukan, serta lain sebagainya, contoh-contoh lain ya. Lalu proses refleksi guru. Nah, yang terakhir adalah contoh strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan saat kita akan melakukan yang namanya evaluasi kurikulum. Yang pertama tentunya mengadakan pertemuan dengan orang tua, parents meeting. Lalu kita berdiskusi mengenai pembahasan ruang lingkup evaluasi kurikulum sekolah. Lalu kita mengamati jalannya program secara seksama, memahami tujuan programnya, harus paham benar tujuan program dibuat kurikulum operasional itu buat apa. Lalu yang selanjutnya adalah identifikasi hal-hal yang menjadi akar permasalahan supaya kita tahu hal-hal apa saja yang harus kita perbaiki. Tentukan cara untuk mencari data, jalankan prosedur pencarian dan pengumpulan data, lalu mengelompokkan dan mengatur informasi. Ya, sehingga kita dapat implementasikan dalam satuan pendidikan kita. Lalu yang terakhir adalah memutuskan pihak yang akan diberi laporan dan memilih format yang sesuai. Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu semuanya tentang materi ini ya, tentang kurikulum operasional sekolah. Lalu kemudian ya, jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya mengenai materi kita hari ini. Semoga dapat menambah informasi bagi Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan kurikulum operasional sekolah. Itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih.
Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, saya persilahkan. Jika tidak ada, kita akan menutup sesi ini. Silakan mungkin Bapak Ibu. Tidak ada ya, oke. Kalau begitu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi selanjutnya bersama dengan Ibu Ade. Terima kasih semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita berjumpa dalam acara program pelatihan guru penggerak. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan berkenalan dengan apa sih program ini. Nah, di sini nanti saya akan memberikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih pendidikan yang memerdekakan itu? Tapi sebelumnya ke materi tersebut, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan acara kita hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran, juga diberikan kesehatan. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdoa dengan hikmat. Selanjutnya sebelum kita ke materi, biar Bapak Ibu nih semangat ya di pagi hari ini, atau kita sudah siang nih sebetulnya ya. Tapi saya itu selalu kepada pendidik saya, walaupun sudah siang, kita ada yel-yel supaya kita tuh selalu semangat gitu ya. Jadi ya, ininya seperti ini. Kalau saya bilang semangat pagi, nah Bapak Ibu pagi, pagi, pagi. Nah, semangat pagi, 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 pagi. Yes, gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, Bapak Ibu siap-siap ya semuanya. Ya, Bu. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Wow. Bu Leni, Bu Fauzia, subhanallah, semangat banget pagi ini ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah semangat, sudah siap ya untuk menyampaikan atau mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Saya akan buka dulu, saya akan share screen ya, Bapak Ibu. Bentar. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, pagi ini atau hari ini akan menyampaikan materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Ini hal baru atau hal lama ya tentang hal ini, tapi yang jelas Bapak Ibu pasti bertanya-tanya tentang pendidikan yang memerdekakan. Nah, apa itu pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, ruh, dan badan anak dengan jalan pengajaran. Teladan dan pembiasaan jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, seperti itu Ibu kira-kira ya, tentang pendidikan memerdekakan. Oke, untuk mengawali pendalaman materi ini, marilah kita saksikan sebuah video mengenai pendidikan di zaman kolonial terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu biar tahu apa sih, bagaimana sih zaman kolonial itu pendidikannya. Selamat menyaksikan.
Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Nah, oke Bapak Ibu, tadi sudah menonton ya, apa itu pendidikan zaman kolonial. Dari berdasarkan video tersebut, silakan Bapak Ibu bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Siapa yang bisa nih, yang siap boleh sebutkan 2 hal yang menarik ya, atau 1 hal boleh. Apa sih yang terdapat dalam video tersebut? Nah, silakan Bu Leni atau Bu Fauzia. Saya boleh, Bu? Silakan Bu Leni. Iya, jadi berdasarkan video tersebut, saya belajar tentang bagaimana pendidikan pada zaman kolonial. Jadi ini mungkin jawabannya boleh ngerangkap ketiga pertanyaan ini kali ya, Bu ya? Siap. Jadi boleh nih. kalau zaman kolonial itu pendidikan hanya ditujukan pada anak-anak atau siapapun mereka yang memang nantinya ke depannya dianggap memiliki sumbangsi untuk negara. Jadi kalau dianggap bahwa orang ini tidak ada potensi untuk bermanfaat bagi negaranya, ya mereka tidak layak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu, Bu. Nah, kalau perbedaannya itu mungkin lebih kepada ini ya. Kalau dulu pendidikan hanya bagi mereka yang dianggap memiliki sumbangsi bagi negara, tapi kalau sekarang pendidikan itu setara untuk semua kalangan, semua golongan. Begitu, Bu. Oke, keren banget, tepat sekali Bu Leni, betul banget kata Bu Leni tadi. Jadi di sini ada perbedaan ya antara pembelajaran sekarang dengan pada zaman kolonial. Di mana mungkin zaman kolonial itu hanya orang-orang tertentu yang boleh belajar. Gimana untuk Bu Fauzia? Ada pertanyaan? Ibu Fauzia? Sepertinya bermasalah sinyal, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan saja ya, Bapak Ibu. Lanjutkan selanjutnya. Setelah kita menonton, Bapak Ibu bisa merefleksikan kondisi pendidikan di zaman yang nomor 3. Yang ketiga, apakah kaitannya dengan zaman sekarang? Marilah kita mendalami lebih lanjut seperti apa pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan ini terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, berikut kita akan menonton kembali apa sih pendidikan yang memerdekakan menurut terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita lihat kembali filmnya. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian, ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo,
Ia mendirikan Indis Patrus pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabatnya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi ya apa namanya yang diputarkan dalam video tersebut. Nah, mari kita lanjutkan ke materi kita, yaitu dasar-dasar pendidikan yang telah dijelaskan tadi atau ditonton oleh kita semua tentang Ki Hajar Dewantara yang luar biasa ya untuk kemajuan pendidikan itu berjuang melawan kolonial pada saat itu. Nah, di sini akan saya tampilkan dasar-dasar pendidikan. Arti dan maksud kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengerukan pengertiannya yang asli. Ketahuilah sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Itu ya Bapak Ibu. Dalam arti khusus, pendidikan mempunyai keragaman jenis pengertian. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuannya saja yang berbeda, cara mendidiknya juga tidak sama. Sedangkan menurut pengertian umum, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu, jadi pengertian pendidikan itu berbeda-beda ya. Dalam tuntunan hidup pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya satu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya. Memperbaiki lakunya tetapi bukan dasarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah hamba pada anak. Ya. Setiap apa relevansi kata-kata ini dengan peran Anda sebagai pendidik? Seperti apakah relevansi kata-kata ini dengan peran Anda sebagai pendidik? Nah, apa relevansinya ya? Seperti apa contoh penerapan kata-kata ini dalam pendidikan di sekolah? Nah, dari pendidikan berhamba pada anak itu menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oh iya, Bu Leni kembali. Keren banget Bu Leni. Silakan Bu Leni. Pendidikan yang berhamba pada anak ya, Bu? Ya. Ya, jadi kembali lagi sih Bu, sesuai dengan program Merdeka Belajar ini, bagaimana kita itu mengabdikan diri kita untuk keberhasilan anak-anak kita dalam bidang pendidikan, Bu. Jadi bukan anak-anak yang tertekan, tapi bagaimana kita mengabdikan diri kita sepenuhnya agar anak-anak tersebut terpenuhi kebutuhannya, Bu, akan pendidikan. Oke, good job Bu Leni ya. Betul sekali Bu Leni. Jadi pendidikan anak dalam artian hamba pada anak itu di mana pendidikan itu berpusat pada anak, bukan sama guru. Jadi guru itu tinggal mendampingi dan melanjutkan bagaimana
potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bu Fauzia mungkin bisa menjawab bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan di sekolah Ibu. Nah, bagaimana Bu? Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, Bu. Bagaimana di sekolah Ibu diterapkannya, Bu? Bu, bisa di-unmute dulu, Ibu, biar terdengar suaranya. Bagaimana pemikiran ini dapat diterapkan di sekolah? Belajar itu kan bukan hanya di sekolah saja, Bu, dapat diterapkan di masyarakat, di lingkungan keluarga, dan juga di tempat-tempat lain. Iya. Oke, kata Bu Fauzia, bukan di sekolah saja, di masyarakat, di tempat lain juga ada, benar, betul. Jadi untuk Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak. Jadi kita, Bapak, Ibu guru, bagaimana mengajar anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga kita dalam pembelajaran ini tidak harus sama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana anak ini misalkan tidak suka dengan musik, kita tidak boleh memaksakan. Anak sukanya dengan menggambar, yaitu yang kita angkat. Nah, jadi disinilah bahwa pembelajaran itu dinamakan pembelajaran yang merdeka, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering mungkin Bapak Ibu dengar ya, bahwa seorang tani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman itu, ia tak akan dapat mengganti kodrat iradatnya. Misalnya ia tak akan dapat menjadi padi yang ditanam ditumbuh sebagai jagung. Nah, seperti itu. Jadi kita mengajar anak-anak itu sama dengan petani, bagaimana dia menanam padi, mengurusnya, mengairinya sesuai dengan kodratnya, itu padi. Dan kita tidak boleh berharap kalau kita menanam padi hasilnya jagung itu. Nah, diibaratkan dalam pendidikan itu seperti itu. Jadi kalau anak yang sudah mempunyai bakatnya di sini, tidak boleh kita memaksakan kehendak kita bahwa anak ini harus bisa ini, dan akhirnya nanti pendidikan atau pembelajaran tidak akan tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, pernahkah Anda, peserta didik Anda, mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang seharusnya sudah dikuasai olehnya? Mengapa hal tersebut terjadi? Sebentar, saya akan meng-share materi yang lain tentang, bentar ya Bapak Ibu, saya share dulu tentang pengajaran yang sesuai. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pengajaran yang sesuai itu di sini materinya. Kita lihat pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan lebih mendalami kembali bagaimana peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya dikuasai olehnya. Kita lihat ya. Tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana sih capaian yang harus dicapai oleh anak didik kita. Nah, gitu ya. Oke, di sini pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan.
merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga sebagai teaching at the right ya level. Jadi kita itu belajar sesuai levelnya gitu ya. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Nah, pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi capaian pembelajaran itu yang diharapkan oleh kita adalah untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Kemudian cara mendidiknya yaitu berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 poin. Bapak Ibu nanti bisa dipelajari ini. Nanti saya akan berikan linknya atau materinya kepada Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu bisa terus mempelajari atau membuka kembali. Kemudian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan. Nah, di sini pendekatan ini sudah digunakan di beberapa negara ya, antara lain India, Australia dan sebagainya. Nah, kita pun sama ya, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuannya. Baik Bapak Ibu, di sini ada tahapan, ada asesmen, ada perencanaan, ada pembelajaran. Untuk asesmen di sini untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian perencanaannya setelah berhasil mengidentifikasi potensi karakter tingkat capaian kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Selanjutnya adalah pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuatkan adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid. Nah, itu Bapak Ibu, jadi kita itu mengajar itu ada asesmennya dulu. Setelah itu kita tahu kemampuan anak itu sampai di mana. Kemudian kita akan merencanakan seperti apa rancangannya, kita rencanakan. Setelah itu baru kita akan proses pembelajarannya ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk penerapan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Ayo Bapak Ibu bisa jawab enggak? Saya Bu. Boleh nih kembali. Oke, boleh nih, keren banget. Silakan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal peserta didik. Coba kita lihat ya jawabannya. Wah, iya, mengenal peserta didik. Bagaimana tadi ya? Keren Bu Leni, 100 buat Bu Leni ya. Anda benar menjawabnya. Bu Fauziah juga sama, 100 buat Bu Fauziah tadi sudah menjawab ya. Keren banget ya. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada kuesioner, tapi karena waktu ya Bapak Ibu sudah tidak mencukupkan. Oleh karena itu saya nanti akan kopikan lebih banyak, kemudian akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sebagai peserta supaya nanti saya bisa melihat sejauh mana Bapak Ibu menguasai atau memahami materi tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebagai catatan, ingat bahwa semua anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajarnya. Apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, bisa berupa suatu yang sifatnya non-kognitif. Contoh, kesejahteraan psikolog ataupun kognitif. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini atau materi hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan sudah selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belum puas ya, bisa masih banyak bertanya. Nanti ada sesi tanya jawab di berikutnya setelah break nanti kita ada sesi tanya jawab supaya Bapak Ibu lebih puas ya. Lebih apa sih yang belum aku kenal, belum aku tahu, nanti kita sharing bersama. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita akan senantiasa terus
melaju dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya, boleh beri tepuk tangan Ya. buat para ibu-ibu semuanya hari ini. Terima kasih, kita sudah menyudahi untuk pelatihan in-house training ini. Semoga nanti hasil kita semuanya memuaskan. Baik, kita selesai ya untuk hari ini. Rekodnya udah ya, udah diputus ya. Aku putus ya. Stop.